بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita hal-hal yang ghaib yang kita tidak akan mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu. Pada malam hari ini saya baca surat Al-Baqarah ayat 36 yang minggu lalu hanya saya baca ayatnya dan belum saya jelaskan isinya. Pada surat Al-Baqarah ayat 36 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma asyaitanu anha. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dan syaitan berhasil mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari tempatnya, yaitu surga. Pada pertemuan sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan iblis pada sebelum masuk jannah, Allah Ta'ala memberi nama barang itu iblis. Saat masuk jannah Allah Ta'ala memberi nama yang lain, yaitu asyaitan. Asyaitan artinya ba'udah, artinya dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata syaitan dalam Al-Quran saya lihat cukup banyak, kata syaitan ini dalam Al-Quran cukup banyak. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulna bitu ba'dzukum li ba'din aduun. Kalian turun dan di mana kalian itu satu sama lain saling bermusuhan. Antara syaitan, apapun, baik syaitan itu berupa manusia maupun berupa jin. Di sini kebetulan yang menjadi pelakunya adalah jin. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengatakan iblis. Kalau mengatakan iblis, hanya iblis saja yang bisa menyesatkan manusia. Manusia tidak bisa menyesatkan manusia. Tapi Allah Ta'ala mengatakan syaitan, di mana syaitan itu tugasnya adalah menjauhkan manusia itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia merugikan kita. Yang disebut sahabat itu adalah yang menguntungkan kita. Kalau merugikan bukan sahabat. Meskipun dia bersama kita, selalu bersama kita, tapi ternyata dia merugikan kita, itu bukan sahabat namanya. Sahabat karib, teman, itu adalah orang-orang yang
dia bersama kita dan dia memberikan keuntungan kepada kita. Adapun iblis, gitu ya, adapun jin, yaitu syaitan berupa manusia dan jin, meskipun dia bersama kita, jin misalnya, dia mengalir di tubuh kita. Apakah kedekatan jin itu merupakan kebaikan buat kita? Ya tentu tidak. Dia dekat dan dia bisa menyesatkan kita. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, kalian turun dan satu sama lain bermusuhan. Allah Ta'ala sudah berkata sebenarnya sebelumnya, inna hadza aduwwun lak wa li zaujik. Ini musuhmu. Surat Thaha. Dan istrimu, musuh istrimu, fala yukhrijannakum minal jannah fatashqa. Nanti dia bisa mengeluarkan kamu dari surga, susah kamu nanti. Nah, mengapa? Kalau di surga, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Tidak lapar, tidak telanjang. Wa annaka la tadhma wa la tadha. Karena tidak akan kehausan, tidak kepanasan. Nah, fawaswasa ilahi syaitan. Nah, Allah Ta'ala sudah berubah kata dari iblis menjadi syaitan. Nah, dari iblis menjadi, pertamanya jin, kana minal jinni. Iblis kana minal jinni. Nah, lalu kemudian menjadi iblis, lalu kemudian menjadi syaitan. Menjadi umum bahwa segala sesuatu yang menyebabkan kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya, itu adalah dikategorikan sebagai syaitan. Dalam Al-Quran ada beberapa kata syaitan yang tidak perlu semuanya, gitu ya, hanya beberapa yang patut perlu kita ketahui. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 98, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, banyakkan, bukan orang beriman, wahai manusia, makanlah di bumi yang halal, yang thayyib. Jangan makan barang yang tidak halal, diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan tidak thayyib, tidak baik buat kalian. Kalian sakit dan yang tidak boleh makan barang itu kalian makan, itu tidak thayyib artinya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah syaitan. Langkah syaitan itu ada semua langkah yang ukurannya hawa nafsu, bukan kebenaran. Nah, syaitan itu yang disebut langkah syaitan adalah setiap langkah, segala langkah, gitu ya, yang acuannya itu adalah hawa nafsu. Pada orang beriman, pada 128 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang beriman, kalau tadi soal makanan untuk manusia, sekarang orang beriman sudah menjadi orang beriman, masuklah ke dalam Islam yang kafah, yang sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkahnya syaitan. Syaitan itu tidak ada syariahnya. Syariatnya syaitan adalah semua kebaikan. Di semua kebaikan dia anti terhadap semua kebaikan. Itu syariatnya syaitan. Syariatnya syaitan itu semua, dia anti terhadap semua kebaikan. Artinya kalau kita ngikuti langkah syaitan, bentuknya bagaimana? Bentuknya kita tidak mentaati aturan Allah Ta'ala, kita tidak mentaati sunnahnya Rasulullah SAW. Itu namanya ngikuti langkahnya syaitan. Allah Ta'ala berkata begini, tidak dituruti. Nabi berkata begini, tidak dituruti. Itu artinya mengikuti langkah syaitan. Pada ayat surah Al-Baqarah 268, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan memberi janji kepada kita kemelaratan. Hati-hati ya, kalau kamu mengerjakan Islam dengan sebenarnya, tidak mau barang halal, melarat loh kamu nanti. Kamu melarat loh ya. Nah, kamu saya kasih tahu ya, katanya syaitan. Nah, orang yang kaya itu tidak pakai aturan, kaya dia. Aku pakai aturan, kamu tidak bisa kaya. Nah, syaitan bukan mengancam miskin, fakro. Nah, kamu ya, kalau pakai aturannya Allah Ta'ala, kamu nanti melarat. Itu katanya syaitan. Bahkan wa ya'murukum bil fahsya, memerintahkan kekejian. Nah, kalau perlu, kalau kamu kepingin rezeki yang banyak, tidak apa-apa, mengorbankan saudaranya, tidak apa-apa. Bahkan itu sampai membuat dia mati, tidak apa-apa. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Allah Ta'ala padahal menjanjikan perbuatan yang mengundang kita mendapatkan maghfirah, pengampunannya, wa fadlan, dan fadilahnya,
wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala itu wasi' dan alim, rezekinya luas. Allah taala itu ilmunya luas. Kenapa kok kalian itu percaya pada ucapannya syaitan yang memerintahkan kita untuk berbuat kekejian? Itu berarti kehinaan. Baik, contoh lain, Ali Imran 155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu. Orang-orang yang mundur dari perang Uhud, sudah berangkat sampai di tengah-tengah 300 orang ngikuti Abdullah bin Ubay, mundur dari 1000 menjadi 700. Allah Ta'ala mengatakan mereka itu diplesetkan oleh syaitan. Allah Ta'ala tidak mengatakan iblis atau jin, tidak, syaitan. Karena syaitan tidak harus jin, ya manusia, yaitu Abdullah bin Ubay. Kenapa? Bi ba'di ma kasabu, karena mereka punya koleksi dosa. Karena mereka punya koleksi dosa, jadi mereka gampang bisa dipelesetkan. Orang kalau punya dosa itu semakin banyak dosa-dosanya, semakin mudah syaitan menjadikan dia terpeleset. Semakin banyak dosanya, semakin menjadikan syaitan, memudahkan syaitan untuk menjadi dia terpeleset karena dosa-dosanya. Ini bahayanya kalau kita tidak segera memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa kita. Ayat Ali Imran 175. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Itu yang mengancam kalian dari berangkat ketemu orang kafir. Hati-hati ya, jangan berangkat. Ini orang kafir hebat. Itu sebenarnya syaitan menakut-nakuti walinya Allah Ta'ala. Fala takhafu, jangan takut pada orang kafir. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepada saya kalau kalian itu memang beriman. Baik, contoh lain, surat An-Nisa ayat 38. Walladzina yunfikuna amwalahum ri'an nas. Ada manusia yang dia itu infak bukan karena Allah Ta'ala, bukan kalau memuliakan Allah Ta'ala, karena dia tidak kenal Allah Ta'ala, jadi dia mengharapkan pujian manusia. Allah Ta'ala katakan wala yu'minu billah wala bil yawmil akhir, tidak beriman pada Allah Ta'ala, tidak beriman pada akhir. Ancaman dari Allah Ta'ala, wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarinan. Siapa yang syaitan menjadi korinnya, nah, kalau yang menjadi korin itu corona, nah, mungkin mati orangnya. Tapi kalau korinnya itu syaitan, membuat dia berbuat bukan karena Allah Ta'ala. Nah, ini kalau corona, orangnya kena corona mati. Ini korinnya itu syaitan yang mengilhami dia, jangan berbuat karena Allah Ta'ala. Kalau berbuat itu gitu ya, karena manusia, langsung dipuji oleh manusia gitu ya. Kalau berbuat untuk Allah Ta'ala, Anda dapat apa? Kelihatan apa? Nah? Tidak kelihatan apapun. Kalau manusia ada pujian dan sebagainya, lah hilang seluruh gitu ya, seluruh perbuatan yang dia kerjakan, pahalanya hilang. Nah, gitu ya. Contoh lain gitu ya. Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai manusia, khamr, judi gitu ya, meletakkan makanan di depannya berhala-berhala di depannya Ka'bah, wal azlam gitu ya, mengundi dengan anak panah, itu rijsun, kotor gitu ya, min amali syaitan, itu perbuatannya syaitan. Orang yang minum khamr, lalu judi, lalu memberikan sesajen kepada berhala, lalu mengundi nasib, itu semua perbuatannya syaitan. Nah, untuk apa? 91 menjelaskan masih surah Al-Maidah, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Syaitan itu kepingin ada permusuhan di antara kalian, di mana kalau kita mau minum khamr, kalau kita itu mengerjakan perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, mencegah kalian dari zikir pada Allah Ta'ala, dari salat. Fahal antum muntahun, mau berhenti apa tidak? Gitu ya, mau berhenti apa tidak? Diancam Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua itu
perbuatannya gitu ya, perbuatannya syaitan agar kita itu menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini dari sekian banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an di mana syaitan itu berhasil gitu ya, berhasil menjadikan manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yakub gitu ya, Nabi Yakub bahkan mengingatkan kepada Nabi Yusuf pada ayat 5 surat Yusuf, ya baniya la taqsus gitu ya ru'yaka ala ikhwatik ya, wahai anakku jangan menceritakan mimpimu kepada saudaramu, fayaqidu laka kaida, nanti mereka itu bisa membuat makar kepada kamu. Inna syaitana karena lil insani aduwwun mubin, karena syaitan itu musuh buat manusia. Makanya waktu gitu ya, waktu Nabi Yusuf berhasil mengangkat kedua orang tuanya gitu ya, di tempatnya waktu dia sudah di Mesir, apa kata Nabi Yusuf? Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati lahu. Tadi ayahnya bilang jangan cerita ya, nanti syaitan bermain di situ. Tidak cerita pun syaitan juga bermain di situ. Nabi Yusuf berkata, "Min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati." Setelah syaitan masuk di antara saya, gitu ya, di antara saya dan saudara saya lah. Ada apa? Gitu ya, ada permusuhan di antara kita. Di mana? Kenapa? Karena syaitan, gitu ya. Karena syaitan masuk ke dalam hati kita, memberikan was-was, memunculkan kemampuan-kemampuan kita yang tidak kita duga. Syaitan itu memunculkan kemampuan kejahatan kita yang tidak kita duga. Begitu ya. Syaitan itu jangan diremehkan dan jangan meremehkan diri kita. Kita itu hanya masalahnya belum punya kesempatan berbuat maksiat. Syaitan tahu dia, kita belum ada, dia sudah ada. Dia tahu. Waktu kita masih prototype, masih berupa prototype, oh ada khalqun la yatamallak. Ini suatu produk ciptaan yang la yatamallak, tidak bisa menguasai dirinya, nih gampang nanti, gampang. Tapi saya coba dulu ini, berhasil. Berhasil waktu waktu Nabi Adam turun ke dunia, ya. Waktu Nabi Adam turun ke dunia, dan di mana syaitan sudah berhasil menjadikan keduanya keluar dari surga, gampang. Dan terjadi akhirnya, syaitan berhasil menjadikan manusia saudara anaknya Nabi Adam membunuh satu sama lain. Bayangkan, anaknya Nabi Adam yang satu membunuh yang lainnya. Pembunuhan yang pertama kali, ya, yang pertama kali terjadi di dunia dilaksanakan oleh anak dari manusia yang pertama kali ada di dunia ini. Pertama kali turun ke dunia sudah terjadi suatu kezaliman. Nah, inilah syaitan yang harus kita waspadai, karena dia innahu wa qabiluhu yarawnahum, gitu ya. Innahu, bahwa dia bisa melihat kita, gitu ya. Min haitsu la tarawnahum. Kalian tidak bisa melihat mereka. Gitu ya. Innahum wa qabiluhu, mereka itu melihat kalian, min haitsu la tarawnahum. Kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, itu ya, ini syaitan. Oleh karenanya syaitan di dalam Al-Quran mengungkapkan sejumlah pernyataan yang perlu kita cermati. Misalnya pada surat Al-A'raf 16, laqaudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan duduk ya Allah pada siratakal mustaqim, pada jalanmu yang lurus, jalan yang menuju kepada keridhaanmu ya Allah. Artinya syaitan itu tahu, siratal mustaqim tahu dia. Jadi kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, katanya syaitan, saya juga sudah tahu. Saya tidak perlu minta jalan yang lurus. Nah, saya sudah tahu. Jadi ihdina itu bawalah saya ya Allah kepada jalan yang lurus, bukan sekedar tahu saja. Bawalah saya kepada jalan yang lurus. Nah, syaitan sudah tahu. Oleh karenanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dari Sabr bin Faqih, bahwa Rasulullah bersabda, inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi atrukihim. Syaitan duduk pada seluruh jalan-jalannya manusia.
Qa'ada fi thariqil Islam, pertama pada jalannya Islam dia duduk. Waktu orang itu mau masuk Islam, katanya syaitan, tuslim, kamu masuk Islam, wa tadaru dinak wa dina abaika wa abai abaika, kamu tinggalkan agama orang ayahmu, agamanya nenek moyangmu yang sudah lama, ini agama baru, belum jelas ini. Agama nenek moyangmu sudah lama kamu tinggalkan. Fa'asaw wa aslama, ditolak masuk Islam dia. Wa qa'ada bi thariqil hijrah, lalu orang itu mau hijrah, ada syaitan di situ. Tuhajir, kamu mau hijrah. Wa tazaru ardaka wa sama'ak, kamu tinggalkan negerimu, tinggalkan langitmu. Sayang lo ya, dipikir dulu. Negerimu itu enak, jangan kamu tinggalkan. Jangan kamu tinggalkan negerimu ke negeri lain yang gitu ya, belum ada kejelasan. Katanya syaitan, wa innamal masal muhajir kama mathal faras fit tiwal, gitu ya. Orang yang hijrah itu seperti kuda yang tersesat ke sana kemari, lama-lama mati dia. Fa'asahu fa'ajara, ditolak hijrah dia. Semua qa'ada bi tarikil jihad, waktu orang itu mau jihad, syaitan berangkat, ketemu lagi dia, tu jahid, kamu mau jihad, gitu ya. Fa huwa juhdun nafs wa wil mal, itu perjuangan harta, perjuangan jiwa, buat apa? Fatuqatil fatuqtal, kamu akan terbunuh. Fatunkahul almar'ah wa yaksumul mal, nanti istrimu dikawin orang, hartamu dibagi-bagikan, buat apa? Dipikir dulu, buat apa? Lebih di rumah, dulu buat apa? Nanti kamu mati, pasti mati. Nah, pasti mati. Lebih di rumah saja. Nanti kamu berangkat mati, istrimu dikawin orang, hartamu dibagi-bagikan. Fa'asahu fajahada dia tolak, berangkat dia. Kata Rasulullah SAW, faman fa'ala zalika kana haqqan 'ala Allah ayudkhilahul jannah, siapa yang berbuat begitu, Allah Ta'ala pasti masukkannya ke dalam surga. Gitu ya. Inilah gitu ya, suatu perjuangan dari orang beriman untuk melawan bisikan syaitan. Lalu pada ayat 17 Al-A'raf, kata iblis, summa la'atiyana min baini aydihim wa min khalfihim wa an ayman wa an syamin, akan saya akan datang dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Nah, ini yang penting, wala tajidu aktsarahum syakirin. Nah, ini yang penting, tidak akan engkau temukan ya Allah mereka itu bersyukur. Syukur itu artinya gitu ya, syukur itu artinya memberikan kepada Allah Ta'ala segala apa yang sudah diberikannya kepada kita. Misalnya gitu ya, harta, kesehatan, kekuasaan, ilmu, dikembalikan dalam bentuk suatu perbuatan agar mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Syukur namanya. Saya mendapatkan ilmu, saya mendapatkan harta, kesehatan, kekuasaan, saya kembalikan kepada Allah Ta'ala dalam bentuk amal soleh yang dapat pahala. Itu namanya syukur. Saya gunakan semua apa yang saya dapat dari Allah Ta'ala untuk menghasilkan pahala. Syaitan mencegah, oh jangan kamu gunakan untuk cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa? Kamu diberi kesehatan, pakai ke fitness untuk olahraga, gitu ya, olahraga supaya sehat, lari pagi, sehat, gitu ya. Jangan dipakai untuk membela Allah Ta'ala, masuk penjara, buat apa? Buat apa? Apalagi ke masjid dan sebagainya, buat apa? Nah, ilmu ya, Anda cari ilmu yang bisa memberikan manfaat duniawi, jangan ilmu akhirat. Buat apa? Cari ilmu duniawi. Lalu harta, Anda ini dapat uang dari langit apa? Gitu ya. Kamu bilang dari Allah Ta'ala, apa dari langit turun begini? Enggak, saya kerja. Iya, Anda dapat uang karena kerja, tiba-tiba Anda bagi-bagikan begini. Nah, coba dipikir dulu. Nah, oleh syaitan dihalang-halangi agar jangan sampai seseorang itu memuliakan Allah Ta'ala, agar jangan sampai seseorang itu menggunakan semua yang dia dapatkan dari Allah Ta'ala untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, dalam arti memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Baik, pada surat An-Nisa 19, wala uzillannahum wala umanyanahum. Syaitan berkata pada surat An-Nisa, akan saya sesatkan mereka, akan saya beri amani, angan-angan. Saya beri angan-angan, gitu ya, hidup masih panjang. Anda tidak akan beli ini. Itu ada rumah, itu ada tanah, itu ada ini, amani, semua angan-angan. Kata Rasulullah SAW, angan-angannya manusia itu panjang, gitu ya, tapi umurnya di sini.
baru mau beli ini, mau ini, selesai umurnya. Manusia itu angan-angannya panjang loh ya, panjang. Nah, masuk kepingin ini, stop, berhenti. Nah, sebelum semuanya itu tercapai sudah mati dia. Padahal waktu yang singkat ini yang tadi saya katakan bisa dipakai untuk menghasilkan pahala. Karenanya ada sebuah sabda Rasulullah SAW, beliau waktu khutbah, ya, gitu ya, waktu khutbah ada ya, agak panjang, saya potong sedikit saja. Ini hadis qudsi, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Saya jadikan, kata Allah Ta'ala, hamba-hamba saya itu hunafa kullahum, semuanya condong pada ketaatan pada Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa innahum atatum syayatin, datang syaitan-syaitan baik berupa manusia dan jin. Fajtalahum an dinihim, menjauhkan mereka dari agama Allah Ta'ala. Wa haramat alaihim ma'ahlatu lahum, mengharamkan yang saya halalkan. Di sini saya halalkan, misalnya sapi, itu kambing, unta. Kalau sudah sekian, melahirkan sekian, tidak boleh dimakan, disembelih, tidak boleh. Nah, mereka punya keyakinan kalau sapi itu sudah melahirkan sekian kali, atau sapi atau kambing atau unta, tidak boleh disembelih, tidak boleh dinaiki, dibiarkan saja. Nah, begitu ya. Ini berarti mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dan bahkan wa amarathum ayusyriku bi ma lam yunzil bihi sultana. Bahkan syaitan tadi memberi ilham kepada manusia agar mempersekutukan saya, kata Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan sejumlah nasihat kepada kita mengenai syaitan. Di antaranya yang mesti kita tahu, syaitan itu berusaha mencegah kita dari bangun subuh. Nah, syaitan itu mencegah kita dari bangun subuh. Ada sebuah hadis dari riwayat dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum." Syaitan itu berada di kepala kita. Idza huwa naim salasa uqad, ada 3 ikatan. Syaitan membuat 3 ikatan di kepala kita. Kullu uqdah makanaha, setiap ikatan itu ada tempatnya masing-masing. Pertama, alaika lail tawil, masih panjang malamnya, muadzinnya belum datang. Nah, imamnya saya tahu belum datang imamnya. Gitu ya, Anda kok ribut bangun? Apa lah, gitu ya, tidur saja. Apalagi hujan lah, gitu ya. Tidur saja, kan kesusu buat apa? Tidur saja. Lebih baik tidur, farkut. Lalu dia fa'inistaiqadha fa dzakarallah in halat uqdah. Kalau dia bangun, 1 ikatan terlepas. Wa in tawadda'a in halat uqdah. Kalau dia wudu, ikatan kedua terlepas. Wa in shalla in halat uqdah. Kalau dia salat, semua ikatan tadi terlepas. Fa asbaha nasyitan. Di pagi hari dia menjadi orang yang semangat. Thayyiban nafsi, jiwanya baik. Wa illa asbaha khabisan nafs, kaslan. Kalau tidak dia kerjakan, tidur sampai matahari naik, sholat subuh jam 7, kaslan, malas dia. Jiwanya tidak baik. Ini yang harus kita pahami, bahwa bangun subuh itu sangat-sangat penting untuk kehidupan kita dalam satu hari itu. Hadis lain diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Nasai dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa suatu kali diceritakan kepada Rasulullah SAW mengenai seorang pria yang tidak bisa bangun dari tidurnya sampai tidak bisa sholat subuh. Nabi bersabda, "Dzaka rajulun bala syaitan fi udunihi." Itu orang itu dikencingi oleh syaitan. Dikencingi oleh syaitan di telinganya sehingga dia tidak bisa mendengar azan. Waktu salat. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara syaitan law dhurat." Kalau dikumandangkan azan, syaitan lari dengan terkentut-kentut. Hatta la yasma'al azan, supaya dia tidak dengar azan. Fa idza qudila azan aqbala, azannya selesai datang dia. Fa idza suwiba biha adbara, kalau qomat lari lagi dia. Fa idza qudiya taswib aqbala, kalau sudah selesai qomatnya dia datang. Hatta yakhtiru, gitu ya, yakhtiru bainal mar'i wa nafsihi, masuk ke dalam jiwanya setiap orang. Wa yaqul udzkur kadza, semuanya ingat. Waktu salat semuanya ingat dia. Waktu ingat salat, kok bisa tahu syaitan? Loh, kan tadi dikatakan dia itu korin, selalu bersama kita. Syaitan itu tahu masalah kita, tahu yang kita pikirkan. Jadi waktu kita sholat, dia keluarkan semua datanya tadi. Nah,
dia tahu, dia memberikan data-data yang kita sukai, data tadi, agar kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma lam yadhkuril hatta yadhalla ar-rajul lima lam yakun yadhkur, yang sebelumnya dia tidak ingat di masalah itu, tapi waktu dia sholat barang itu muncul. Waktu dia sebelum sholat dia tidak ingat barang itu, tidak dia pikirkan, atau bahkan barang itu hilang. Waktu sholat, oh iya ya, kuncinya di sebelah sana tadi, barangnya di sebelah sana. Oh iya ya, lah dia diingatkan oleh syaitan. Mengapa bisa begitu loh? Karena dia tertarik dengan informasi itu. Karena dia tertarik dengan informasi itu dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak tertarik dengan informasi itu, tidak ada. Jadi yang membuat syaitan itu berhasil menjadikan kita lupa pada Allah taala bukan soal syaitannya, tapi ketertarikan kita. Ketertarikan kita kepada materi membuat syaitan mudah menyesatkan kita. Kita lupa. Bukan karena syaitannya pintar, tidak. Kalau kita tidak tertarik dengan itu semua, tidak ada gunanya. Kalau kita tidak tertarik dengan yang dibicarakan oleh syaitan tadi, tidak akan membuat kita lupa. Tapi karena kita tertarik dengan barang-barang itu, artinya hati kita sudah terikat dengan barang itu, syaitan mengingatkan saja dan berhasil. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana ya supaya saya khusyuk? Anda di luar, Anda kepingin apa? Ya saya kepingin waktu sholat ingat Allah Ta'ala. Di luar sholat ingat. Oh tidak tahu ya loh. Di luar sholat tidak ingat, dalam sholat tidak bisa ingat. Kalau di luar sholat ingat pada Allah Ta'ala, di dalam sholat bisa ingat. Makanya orang itu kalau mau sholat ada qobliyah, kemudian ada ba'diyah. Baik, fa'idha lam yadri ahadukum, kalau kalian sudah tidak tahu lagi yang rakaatnya berapa, salasan sholla am arba'an, 3 atau 4 rakaat, falyasjud sajdatani wa wajalis, hendaknya dia sujud 2 kali dalam keadaan dia sujud. Kalau dia tidak tahu 3 atau 4, tambahkan 1 rakaat dan kemudian tambahkan sebelum salam ya, sujud 2 kali sujud. Baik. Ada sebuah riwayat dari Bukhari, Muslim dan Nasa'i dari Aisyah yang dia menanyakan mengenai tolat-tolat waktu sholat. Rasulullah SAW menjawab, huwa al-ikhtilas, itu pencurian itu. Ikhtilas, yakhtalus syaitan min salatil abdi, yang dicuri oleh syaitan dari salat hamba. Perlu kita ketahui bahwa juga sabda Rasulullah SAW, kalau seorang itu sholat, Allah Ta'ala menghadapi dia selama dia menghadapi Allah Ta'ala. Begitu dia menoleh, Allah Ta'ala menyingkir. Begitu dia noleh, Allah Ta'ala menyingkir. Hati-hati kita dengan sesuatu yang menarik di sekitar kita. Kita noleh sini, lihat ada gitu ya, barang lewat, lihat ada ini. Nah, jangan kita membiasakan diri kita untuk lihat sana sini. Konsentrasikan mata kita di depan, karena begitu kita melirik sana kemari atau bahkan menoleh, Allah Ta'ala juga menyingkir. Sebuah hadis dari Abu Dawud dan Nasa'i dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sabda, aqimus sufuf, luruskan saf, wahadu bainal manakib, dekatkan di antara pundak-pundak, wasudul khalal, isilah celah-celah, jangan dijauhkan, dekatkan. Walinu bi aidi ikhwanikum, yang lemah lembut. Kalau misalnya tangan kita disuruh, ayo mundur sedikit, maju sedikit, dekat sedikit, jangan sentuh saya loh. Kalau di rumah begitu tadi sama istrinya, dipegang istrinya begini dia, tidak usah megang kamu, ada apa lah. Kalau kita dipegang oleh orang lah, gitu ya, mundur sedikit, maju sedikit, ayo kesini sedikit. Oh ya, terima kasih. Wala tadharu furujat asyaiton, wala tadharu furujat syaiton. Jangan meninggalkan celah-celah itu miliknya syaitan. Syaitan bisa masuk ke situ. Wa man wasala shafan wasalahullah. Siapa yang menyambung shaf disambung Subhanahu wa taala. Wa man qata'ahu qata'ahullah. Siapa yang memutus shaf akan diputus oleh Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dari Muslim yang meriwayatkan dari Utsman bin Abil As, dia berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat bacaan saya diganggu oleh syaitan. Saya membaca Al-Quran karena dulu tidak ada mushaf, Quran ada di kepala mereka, tapi waktu sholat bacaan itu bisa terlupa lah. Begitu ya, kalau Anda pernah jadi imam, pasti waktu sholat bisa lupa. Di luar sholat dihafalkan, hafal. Dipakai sholat bisa terlupa. Itu kata Nabi SAW, zakat syaitan yuqalu lau khinzab.
Ada syaitan khusus yang mengganggu bacaan waktu sholat. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billah minhum. Kalau kamu merasakan ada gangguan syaitan, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan tadi. Wadful an yasarik salasan. Kamu meludah di sebelah kirimu 3 kali. Ini orang ini ya, dia sholat sendiri di rumahnya. Dia tuh hafal sholat sendiri. Kalau di masjid jangan bikin masalah. Nah, jangan kita meludah gitu ya ke sebelah kiri, akhirnya habis sholat rame akhirnya. Nah, gitu ya, rame sudah, jelas rame. Begitu ya, rame sudah. Gitu ya. Lu enggak, saya terganggu. Gitu ya, ini jadi masalah. Ini sholat sendiri terganggu. Nabi berkata, berlindung kepada Allah dari ganggu syaitan, lalu meludah ke kiri 3 kali. Fa fa'altu dzalika fa azhabahu Allah anni. Saya kerjakan dan akhirnya itu hilang dari saya. Baik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sabda, "Amma tasa'ub fa innahu huwa minasyaitan." At-tasa'ub menguap gini. Dari syaitan gitu ya. Wa idza tasa'aba ahadukum fi sholati falyaqdi mastata. Kalau menguap itu tutup begini. Jangan dibuka lebar-lebar. Wala yaqul ha. Tidak benar. Fa innama zalikum minasyaitan yazhaq minhu. Itu dari syaitan. Syaitan tertawa kepada kita. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita sholat berjamaah agar tidak dimangsa oleh syaitan. Jangan sholat sendiri. Sholat mesti berjamaah. Ada sebuah hadis dari Abu Dawud dan Nasai bahwa Rasulullah sabda, "Ma min salatah fi qaryah wala badwin la tuqamu fihim as-shalah illa qad istahwada 'alaihim syaitan." Kalau ada 3 orang yang tinggal di sebuah desa, gitu ya, di sebuah kota atau badwin jauh di luar kota, wala tuqamu fihim as-shalah, tidak ada salat jamaah di situ, illa qad istahwaza 'alaihim syaitan, dikuasai oleh syaitan. Tidak ada jamaah, dikuasai syaitan. Fa'alika bil jamaah, kalau salat jamaah, dirikan salat jamaah. Fa inna man ya'kulu dhi'b min al-ghanam al-qasiyah. Az-zi'b, serigala itu makan kambing yang menjauhi kelompoknya. Nah, karena kalau ada suatu daerah perkampungan, Nabi menganjurkan, memerintahkan untuk membangun musholla, langgar, surau, agar sholat 5 waktu diadakan. Kalau tidak diadakan sholat 5 waktu, terpecah-pecah, terpisah, hati mereka diisi oleh syaitan. Tapi kalau sholat jamaah, dipersatukan oleh sholat jamaah. Abu Dawud meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, suatu kali saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, ada seorang mencaci Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diam saja. Kedua kalinya dia menghina, Abu Bakar diam saja. Ketiga kalinya, wah ini kalau tidak dijawab tidak selesai nanti. Ini bisa yang ke-10 kalinya ini nanti. Abu Bakar lalu menjawab. Begitu Abu Bakar menjawab, Nabi SAW berdiri. Abu Bakar segera menemui Rasulullah SAW dan menanyakan, kok berdiri, kenapa? Rasulullah SAW menjawab, nazala malakun minas sama yukadzibuhu bima qala lak. Ada malaikat dari langit khusus untuk mendustakan, membatalkan apa yang dia ucapkan untuk kamu. Dia mengatakan kamu begini, jelek. Malaikat mengatakan enggak, baik. Tak usah kamu yang jawab. Nah, biar yang jawab itu malaikat. Nah, orang kaya kan begitu. Kalau kita mau bekerja sama orang kaya, dia tidak jawab, dia punya pengacara, bayar pengacara dia. Nah, dia akan jawab, malah orang kaya tidak akan jawab kita ngomong. Lah, dia punya pengacara. Lah, kita juga punya pengacara, namanya malaikat. Nah, yang sudah pasti benar, pasti dia menjawab benar. Nah, gitu ya. Falamma intasarta, kalau waktu kamu menjawab, zabal malaikatnya nyingkir. Wa ada syaitan, datang syaitan duduk. Falam akun li ajlisa idz waqa syaitan. Saya tidak perlu duduk bersama syaitan. Nah, gitu ya. Imam Muslim dan Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa gitu ya, suatu kali pernah kami dalam suatu perjalanan semua tertidur. Pada waktu itu Bilal dikasih tahu, "Wahai Bilal, kamu ya jangan tidur, menjaga kami." Nah, Bilalnya tertidur sekali. Lalu yang pertama kali bangun Abu Bakar Umar Khattab, suaranya keras. Nah, dia bangun lalu dia membangunkan semua orang. Dibangunkan oleh sinar matahari. Sinar matahari membangunkan mereka. Nah, terbangun mereka oleh sinar matahari. Rasulullah bersabda, "Liyakhudh kullu rajulin bi ra'si rahilatihi." Sekarang setiap orang mengambil kepala dari
kendaraannya. Dan pergi dari sini. Fa inna hadza manzil hadarana fi asyaitan. Ini tempat ada syaitannya, membuat kita tidak bisa bangun sholat subuh. Kalau ada orang tidak bisa bangun subuh di suatu tempat, ada syaitannya tuh. Ya memang biasanya bisa bangun, bukan memang tidak pernah bangun, ya jangan. Gitu ya. Biasanya bisa bangun, lalu tidak bisa bangun lah, berarti ada syaitannya. Muslim Imam Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman, gitu ya. Suatu kami dulu kalau makan bersama Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang berani meletakkan tangannya sebelum Nabi. Kalau kami makan bersama Nabi SAW, tidak ada yang meletakkan tangannya sebelum Nabi SAW. Suatu kali waktu kami duduk mau makan bersama beliau, datang ada seorang budak perempuan mau meletakkan tangannya pada makanan. Nabi SAW disingkirkan. Lalu kemudian datang lagi seorang badui mau meletakkan tangannya pada makanan. Nabi SAW disingkirkan tangannya. Nabi bersabda, Inna syaitan yastahilu ta'am. Syaitan itu menempatkan dirinya pada makanan. Allah yadhkur asmallahi alaih, di tempat makanan yang tidak ada nama Allah Ta'ala. Nabi kan nanti mau berdoa, ayo bismillah lah, ayo bismillah dimakan lah. Ini belum, Nabi belum mendoakan makanan itu, belum. Gitu ya. Lah, karena belum didoakan, syaitan bisa menguasai makanan itu supaya tidak ada barokahnya. Nah, wa innahu ja'a bihadal jariyah yastahillah biha. Dan syaitan datang dengan budak perempuan ini, gitu ya, untuk menguasai makanan tadi, menempatkan diri pada makanan tadi. Fa akhadtu bi yadi, saya ambil tangannya, saya singkirkan. Faja bihadzal a'rabi liyastahilla bihi. Sama juga A'rabi pada badui, syaitan menempatkan dirinya, gitu ya, untuk menempatkan dirinya pada makanan tadi. Fa akhadtu bi yadi, saya ambil tangannya, saya singkirkan. Walladzi nafsi bi yadi, demi jiwa saya di tangannya. Inna yadahu fi yadiya ma'aya yadiya. Sesungguhnya tangannya, gitu ya, tangannya syaitan itu, gitu ya, pada tangan saya. Di mana tangannya syaitan itu melekat pada tangannya budak perempuan tadi. Jadi maksudnya Nabi SAW, yang kalian lihat saya megang tangannya budak perempuan, itu sebenarnya yang saya kerjakan memegang tangannya syaitan. Yang kalian lihat saya megang tangannya budak perempuan atau badui, saya megang tangannya syaitan, saya singkirkan, supaya tidak menghilangkan barokah dari makanan tadi. Mengapa? Selama ada bismillah, ada barokahnya makanan itu. Selama makanan itu disebutkan bismillah, nama Allah Ta'ala di situ, ada barokahnya. Tidak ada bismillah, tidak ada barokahnya. Ada contoh lain, ada sebuah contoh. Ada seorang sahabat makan dia, lalu hampir bagi makanan yang terakhir tinggal sesuap, dia ucapkan bismillah awwalah wa akhirah, dengan menyebut Allah Ta'ala mulainya dan akhirnya. Nabi SAW bersabda, mazal syaitan ya'kul ma'u, syaitan makan bersama orang ini. Falamma zakara ismallahi alaihi, waktu dia menyebutkan nama Allah Ta'ala akhiran, pada bagian terakhir, istaqa'a, syaitan mengeluarkan makan dari perutnya. Karena kita setiap kali mau makan, mau minum, ucapkanlah bismillah. Hadis lain yang hampir sama dari Imam Ahmad, dari Muslim, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah sabda, idza dakhala rajul manzilah fa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amih. Kalau orang itu masuk rumahnya lalu dia mengucapkan salam, waktu makan ucapkan bismillah, syaitan berkata, la mabita lakum wa la asya. Tidak bisa menginap di tempat ini sekarang kita, tidak bisa makan malam karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzakarallaha inda dukhulihi, gitu ya, wa lam yadhkuru inda isya'i. Tapi kalau dia masuk assalamualaikum, waktu makan dah pakai bismillah, syaitan berkata, adraktumul asya, dapat makanannya saja, wala mabita lakum, tidak bisa istirahat di sini kita, karena dia masuk assalamualaikum, masuk rumah ucapan assalamualaikum. Dia waktu makan tidak pakai bismillah, yaitu saja yang diambil oleh syaitan, yaitu makanan itu, tapi tidak bisa menginap. Nah, sebaliknya, wa idza lam yadhkur wa inda ta'amih, kalau dia tidak masuk dan pakai salam, makan pakai bismillah, apa kata syaitan? Adraktumul mabit wal asya, kalian dapat penginapan dan makan malam juga plus tambahan. Yang Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sabda, la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha. Kalian jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya, jangan kita menggunakan tangan kiri. Oleh karenanya di sini ada pertanyaan,
Siapa ya yang mudah dikuasai oleh iblis, oleh syaitan? Nah, ayat 99 dari surah Al-Hijr. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iblis, syaitan tidak bisa menguasai orang beriman dan orang yang bertawakal. Mengapa? Karena orang yang beriman yakin pada Allah Ta'ala, bersandar pada Allah Ta'ala, kemudian mentaati Allah Ta'ala. Tidak mungkin syaitan berhasil menyesatkan dia. Jadi siapa yang dikuasai oleh syaitan, oleh iblis, oleh innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu. Yang dikuasai syaitan orang yang bersandar kepada dia, tidak bersandar kepada Allah Ta'ala. Walladzina hum bihi musyrikun, dan yang berserikat bersama syaitan. Jadi syaitan itu membantu siapa yang butuh dengan dia. Kalau ada orang butuh dengan Allah Ta'ala, segala usaha syaitan itu bukan tidak ada, tidak berguna. Bukan tidak ada, tidak berguna. Syaitan tetap berusaha, tapi tidak berguna. Oleh karenanya Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, ya, hendaknya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan. Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-A'raf ayat 200, innal ladzina taqaw, orang bertakwa. Bayangkan, bukan orang beriman ya, orang bertakwa. Idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru, kalau ada bisikan syaitan, ya, ingat dia. Fa idza mubsirun, oh ya sadar dia, ini dari syaitan ini. Ini dari syaitan. Karena saya tidak pernah begini, ini dari syaitan. Saya biasanya baik-baik saja kok. Tiba-tiba ada ilham yang menyuruh saya berbuat maksiat, ini dari syaitan. Mengapa? Wa ikhwanuhum yamudduna fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara syaitan itu terus mengganggu kita, la yuqsirun. Terus mereka itu mengajak kita untuk fil ghayyi, melampaui batas, berbuat maksiat. La yuqsirun. Syaitan tidak akan mengurangi usahanya untuk mengganggu kita. Syaitan tidak akan mengundurkan diri. Soal kita saat itu ingat pada Allah Ta'ala, tidak tertarik dengan dia, silahkan. Tapi ada saatnya kalian lupa toh. Nanti saat itu saya akan masuk. Oleh karenanya, wa imma yanzaghunaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Oleh karenanya kalau kalian merasa ada bisikan syaitan, segeralah kalian itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan. Contoh lain, suatu malam Rasulullah SAW mengantarkan pulang istrinya Sofia. Beliau iktikaf Ramadan, lalu istrinya mau pulang, diantarkan keluar dari masjid, keluar dari iktikafnya, dia mengantarkan istrinya. Di tengah jalan beliau berpapasan dengan dua orang sahabat. Beliau berkata, berhenti kalian berhenti. Ala rislikuma, inna Sofia bintu Huyai, ini Sofia bintu Huyai, istri saya ini. Subhanallah, kata yang dua orang tadi. Artinya tidak mau kena misudun. Beliau berkata, bersabda, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir. Siapa ya tadi itu ya bersama Nabi ya, gitu ya. Oh istrinya, enggak pernah lihat kok saya. Nah, mesti diselidiki nih, mesti ada tim independen menyelidiki siapa bersama Nabi ini. Ini penting ini, kalau dicetak tabloid habis ini. Nah, itu yang perlu lah. Wa inni khasyitu ayyaqdhifa fi qulubi syarran, dan saya khawatir nanti syaitan masuk dalam diri kalian. Dan terbukti itu terbukti waktu Abdullah bin Ubay, waktu Aisyah diantarkan pulang oleh seorang sahabat masuk ke Madinah, gitu ya. Abdullah bin Ubay, loh ada apa dua orang ini? Oh ini tidak mungkin dua orang ini chatting-chattingan saja. Nah, pasti ada yang lainnya ini. Saya tahu kok. Nah, tidak mungkin. Langsung diserap oleh sahabat. Nah, itu lama peristiwanya, hampir 1 bulan tuh, sampai 1 bulan. Nah, lihat ya, turun ayat, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang-orang yang membawa kebohongan, fake, gitu ya, berita bohong itu usbatun minkum, sekelompok dari kalian itu berita bohong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berita bohong. La tahsabu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Jangan dianggap, gitu ya, itu jelek, itu bal huwa khairun lahum. Itu baik buat mereka. Artinya dengan peristiwa ini muncul kejelekan dari orang-orang yang jahat muncul. Ya. Jangan kalian menganggap bahwa ini jelek, ini baik. Orang jahat berbuat jahat itu baik, kata Allah Ta'ala. Orang jahat berbuat jahat itu baik. Nah, supaya kita tahu ini loh syaitan. Nah, ini syaitan orang ini, kelihatan. Gitu ya, saat orang jahat berbuat jahat itu ini loh syaitannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biarkan saja, gitu ya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.